everyone, kembali lagi dengan aku Jalena Manik. Di videoku kali ini aku akan membahas mengenai pengampunan, mengenai forgiveness. Jadi memang tidak ada rasa sakit yang paling memilukan daripada yang disebabkan oleh keluarga, karena mereka itu adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang kita cintai gitu. Jadi kita terlalu sakit hati sehingga sulit buat kita untuk memberikan maaf. Terkadang nih karena begitu sulitnya untuk memberi maaf, sampai maut memisahkan pun kita nggak saling bicara, nggak sempat memberikan maaf gitu loh. Ini terjadi di keluarga aku sendiri, aku sedih sih melihat keadaannya gitu. Terkadang juga karena sudah terlalu sakit hati sekali, akhirnya kita juga ingin bercerai dengan pasangan kita gitu. Ini kan sedih banget gitu loh. Ini terjadi juga di keluarga aku gitu, jadi aku benar-benar sangat sedih banget akibat dari tidak bisa memberikan maaf ini gitu. Aku lihat sendiri ada di keluarga aku gitu. Tanpa disadari, orang-orang yang sakit hati ini membuat sebuah istana di hatinya dengan tembok yang namanya harga diri gitu loh. Nah, dia nggak sadar akan hal itu. Memang kelihatannya temboknya, istananya itu dan temboknya itu sangat kokoh sekali dari luar, tetapi sesungguhnya ada rasa sakit hati di hatinya yang belum bisa disembuhkan dan dia sakit banget gitu. Nah, kan rugi gitu loh, hidup cuma sekali. Kan alangkah baiknya kita berdamai dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai gitu kan. Rugi kan kita nggak menikmati hidup ini gitu loh. Ya udahlah, saling memberi maaf saja gitu. Karena kan berdamai apalagi dengan keluarga kita kan itu jauh lebih menyenangkan gitu. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai pengampunan dari kisah yang diberikan di dalam perjanjian lama dari seseorang yang bernama Esau. Dia berikan pengampunan kepada adiknya yang namanya Yakub gitu. Jadi aku berharap teman-teman melalui video kali ini, kalian yang sulit sekali memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti kalian, akhirnya kalian bisa memberikan maaf gitu. Nah, aku berdoa untuk itu. Ketika kita tanya seseorang nih, apa yang kamu tahu tentang Esau? Jawaban orang pasti seperti ini, berbulu, terus ada lagi yang bilang kemerah-merahan, terus ada lagi yang bilang orang yang menjual kesulungannya demi semangkok bubur kacang merah. Jadi rata-rata jawabannya adalah seperti itu gitu. Terkadang kita juga terlalu termakan cerita pergumulan Yakub dengan Allah yang namanya pertandingan gulat itu, sehingga kita gagal untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Aku akan flashback sedikit ke belakang dulu mengenai cerita Esau dan Yakub ini. Nama ayah mereka namanya Ishak dan ibunya namanya Ribka. Jadi Ishak ini menikah dengan Ribka pada usia 40 tahun, tetapi istrinya itu tuh mandul, dia tidak bisa punya anak gitu. Ishak akhirnya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doa dia. Akhirnya istrinya mengandung. Tetapi pada saat mengandung, Ribka ini sangat kesakitan gitu. Akhirnya dia bertanya kepada Tuhan, kenapa itu terjadi sama dia gitu. Lalu kemudian Tuhan menjawab Ribka, dia bilang seperti ini, ada dua bangsa di dalam kandunganmu dan juga ada dua suku akan tercerai-berai dari dalam kandungannya gitu. Jadi bangsa yang satu akan lebih kuat dari bangsa yang lain dan yang lebih tua akan menjadi hamba daripada yang lebih muda. Tuhan katakan seperti itu. Dan ketika waktunya tiba gitu ya, memang benar ternyata Ribka itu melahirkan anak kembar. Jadi anak yang tertua mereka namanya Esau dan termuda namanya Yakub. Nama lain dari Esau adalah Edom. Ketika mereka berdua tumbuh dewasa, Esau ini lebih senang berburu sedangkan Yakub lebih senang tinggal di rumah. Yakub itu merupakan kesayangan ibunya dan Esau adalah kesayangan ayahnya. Terlepas dari bahwa Yakub memang sudah Tuhan pilih menjadi pilihannya gitu ya, yang kemudian akan menjadi namanya Israel gitu, dan juga Yakub merupakan juga pahlawan di cerita-cerita Alkitab kita gitu ya. Kisahnya ini merupakan kisah yang sangat memilukan untuk disaksikan gitu. Karena Yakub itu telah menipu saudaranya 2 kali. Yakub itu sangat terobsesi sekali dengan hak kesulungannya Esau sehingga dia mendambakan itu lebih dari apapun di dunia ini gitu loh. Jadi kita lihat nanti karakter Yakub di sini memang sangat tidak cocok untuk ditiru dan tidak cocok untuk jadikan panutan gitu. Tetapi kembali lagi bahwa Yakub sudah menjadi pilihan Tuhan, sudah Tuhan tetapkan itu, tetapi Alkitab kita itu selalu jujur, clear, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Esau dan Yakub itu sudah pasti sering mendengar cerita dari ayah mereka dan kakek mereka Abraham gitu, tentang kehidupan yang luar biasa yang orang tua mereka jalani karena Tuhan memberkati perjalanan hidup mereka gitu. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, kakek mereka, dan Sarah gitu, bahwa melalui garis keturunan mereka akan lahir Mesias dan melalui mereka juga sebuah bangsa di bumi akan diberkati gitu. Nah, mereka sudah pasti sering membicarakan hal ini dengan Esau, dan Esau tahu bahwa dia adalah anak sulung dan itulah yang diinginkan oleh Yakub gitu. Dia menginginkan itu dan dia akan mendapatkan itu dengan cara apapun juga, bahkan di saat saudaranya itu sedang kelaparan. Jadi pada suatu hari nih ketika Esau pulang dari ladang, dia dalam keadaan kelelahan, kecapean sekali dan dia kelaparan. Dan sampai di rumah, pas banget, kebetulan banget adiknya ini sedang memasak bubur kacang merah. Jadi perfect banget timingnya gitu loh, pas banget gitu. Nah,
Kemudian si Esau ini minta kepada adiknya diberikan bubur kacang merah itu sedikit karena dia sudah sangat kelaparan gitu. Tetapi aku bilang apa sama kakaknya, jual dulu hak kesulunganmu sama aku baru aku kasih nih bubur kacang merah gitu. Lalu Esau bilang gini sama adiknya, ya udah buat apa sih itu hak kesulungan? Bentar lagi aku juga mati nih, aku udah kelaparan banget gitu loh. Buat apa sih itu hak kesulungan? Gak ada gunanya buat aku, dia bilang kayak gitu. Tetapi Yakub ini menuntut, dia minta kakak itu supaya bersumpah gitu loh. Jadi dia mungkin khawatir nanti di kemudian hari si Esau ini akan menyesal, jadi dia suruh kakaknya itu untuk bersumpah gitu loh. Jadi dia nggak bisa lagi klaim hak kesulungannya itu gitu loh, bahwa pada hari itu dia sudah jual hak kesulungan itu kepada dia gitu. Ya udah, jadi Esau itu menganggap begitu gampang banget hak kesulungannya itu gitu loh. Padahal dia udah tahu dia itu anak sulung dan itu sangat berharga sekali gitu. Dia jual begitu saja hak kesulungannya itu demi semangkok bubur kacang merah itu gitu loh. Kalian tahu nggak, bubur kacang merah itu di mereka pada waktu itu gitu ya. Itu adalah makanan termurah yang ada di mereka gitu loh. Itu makanan orang miskin gitu loh. Ada di setiap rumah orang gitu loh. Apalagi keluarga Ishak itu, keluarga Ishak kan sangat kaya raya gitu loh. Lebih dari bubur kacang merah pun ada di rumah mereka gitu. Cuman memang Esau ini nggak sabar sekali gitu. Sebenarnya dia bisa menunggu sebentar aja dan dia dicarikan makanan yang lain. Pasti ayahnya itu mempunyai hamba-hamba banyak di rumahnya gitu. Tapi dia nggak sabar, dia buru-buru sekali, dia cerobos sekali, dia bodoh sekali. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah karakternya Yakub. Kita lihat sama-sama ya. Jadi pada saat Esau datang kepada dia dalam posisi sedang memasak bubur kacang merahnya, sedang mengaduk-aduk bubur kacang merahnya gitu. Esau tidak pernah menyuruh dia menyembelih kambing domba mereka, enggak juga dibangunin tengah malam suruh masak buat dia, enggak gitu loh. Tapi dia meminta sesuatu yang sedang dia masak dan sedang mengaduk-aduk bubur kacang merah. Bubur kacang merah ini adalah makanan orang miskin, makanan termurah di antara para petani di sana gitu. Dan yang meminta pun adalah saudara dia, saudara kembar dia satu-satunya di dunia ini gitu. Tapi kita lihat ya, Yakub itu menggunakan kelemahan Esau dan ketidakberdayaan Esau untuk kepentingannya sendiri. Jadi dia menuntut supaya menjual hak kesulungannya buat dia untuk hal yang dilakukan itu gitu loh. Hal gampang, hal murah yang dilakukan itu gitu. Sebegitunya gitu karakter Yakub ini, dia memang sangat licik sekali. Ketika Ishak sudah tua dan matanya juga sudah buta, dia memanggil Esau karena dia mau berkatin anaknya itu gitu. Karena dia takut mati nanti nggak sempat berkati anaknya itu. Kemudian dia suruh Esau untuk berburu mencari binatang dan dimasak sesuai dengan seleranya. Kemudian nanti dia akan memberkati anaknya itu. Tetapi ternyata Ribka mendengar cerita mereka, mengetahui rencana mereka. Akhirnya dia panggil buru-buru Yakub, disuruh Yakub ini menyamar menjadi Esau gitu. Ribka ini cukup hebat, dia ikut andil dalam penipuan ini. Dia juga berhasil meyakinkan Yakub untuk menyamar seperti Esau gitu. Dia hebat juga aku pikir. Tetapi setidaknya menurut aku ya, dia jauh lebih baik untuk membicarakan hal ini dengan suaminya. Setidaknya dia ceritakanlah kelemahan-kelemahan dari Esau bahwa dia tuh nggak layak menjadi anak sulung gitu. Dia bisa ceritakan banyak hal kelemahan Esau gitu daripada menipunya, menurut aku seperti itu. Jadi lebih baik membicarakannya daripada menipunya. Tetapi ternyata rencana ibu dan anak ini berhasil, mereka berhasil merebut hak kesulungan Esau pada hari itu. Pada saat hak kesulungannya Esau dicuri oleh Yakub, pada saat itu dia makan bubur itu, dia minum, udah dia pergi begitu aja gitu loh. Dia nggak ada nangis, nggak ada apa-apa gitu loh. Biasa aja gitu, dia nggak peduli sama sekali. Tapi ketika berkatnya dicuri oleh Yakub, reaksinya sangat berbeda sekali. Ketika ayahnya bilang sama dia bahwa berkat yang harusnya buat dia itu dicuri oleh Yakub, Alkitab katakan ya dia menangis meraung-raung, dia menangis dengan sangat keras, hatinya sangat pedih sekali gitu. Aku juga ikut nangis sih bacanya gitu, jadi kayak seolah merasakan kesedihan Esau gitu. Lalu dia tanya kepada ayahnya itu apakah ada berkat lain lagi buat dia gitu. Dia mohon juga supaya ayahnya itu memberkati dia gitu. Berkatilah aku ayah, berkatilah aku ayah. Dia bilang kayak gitu. Lalu ayahnya bilang sama dia kayak gini. Aku sudah menjadikan Yakub itu sebagai majikanmu dan engkau menjadi hamba dia, dia bilang. Terus juga aku sudah memberkati Yakub itu dengan berkat kemakmuran gitu. Lalu nggak ada lagi yang aku bisa berikan kepada kamu anakku, dia bilang gitu. Mendengar hal itu, Esau makin sedih, dia menangis dengan bercucuran air mata gitu. Aku juga ikut bercucuran air mata, sedih juga dengernya gitu. Tapi kemudian Ishak mengatakan kepada Esau bahwa dia akan jauh dari tanah gemuk. Dia akan hidup melalui pedangnya selama hidupnya dan akan terjadi suatu hari nanti apabila dia berusaha dengan sungguh-sungguh maka dia akan melemparkan kuk itu daripada tengkuknya. Maksudnya adalah kuk perhambaan. Tetapi pada waktu itu Esau sangat membenci Yakub. Dia ingin balas dendam dan ingin membunuh adiknya itu. Tetapi Yakub bukanlah orang bodoh, dia melarikan diri dan lagi-lagi dibantu oleh ibunya. Akhirnya dia melarikan diri ke Haran, ke negeri pamannya Laban. Hak kesulungan dan berkat adalah dua hal yang berbeda. Berkat biasanya memang diberikan kepada anak sulung, anak yang paling tua, tetapi itu bisa berubah karena istri kesayangan. Contohnya Sarah. Sarah mengusir Ismail. Ismail itu harusnya adalah
anak sulung di keluarga Abraham gitu. Tetapi lagi-lagi memang karena memang Ishak sudah Tuhan pilih dan sudah tetapkan, akhirnya Ishak lah yang diberkati menjadi anak sulung dan sekaligus juga mendapat berkat. Anak sulung itu mempunyai keistimewaan dalam keluarga. Pertama, dia akan menjadi pemimpin spiritual dalam keluarga. Dia juga mendapatkan harta warisan 2 kali lipat daripada saudara-saudara yang lain. Setelah ayahnya meninggal, dia juga mempunyai otoritas tertinggi. Jadi dia pemimpin sukunya, dia juga bertanggung jawab untuk saudara perempuannya yang belum menikah, janda-janda ayahnya dan saudara-saudara ayahnya. Dia bertanggung jawab atas hidup mereka gitu. Selain itu juga dia mewarisi otoritas judicial. Artinya bila ayahnya raja, ya udah otomatis dia akan menjadi raja. Sedangkan berkat adalah seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan seperti yang Ishak katakan kepada Yakub, bahwa mereka akan menikmati kekayaan dari hasil bumi, keturunan mereka akan sangat banyak, melalui mereka semua bangsa akan diberkati, segala bangsa dan suku-suku akan sujud kepada mereka akan menjadi tuan atas saudara-saudara mereka gitu, dan dimanapun mereka berada mereka akan diberkati, siapa yang memberkati mereka akan diberkati, siapa yang mengutuk mereka akan dikutuk. Pantas Esau meraung-raung dan sedih hatinya kehilangan berkat yang besar ini. 20 tahun kemudian Tuhan menyuruh Yakub kembali ke negerinya dan Tuhan berjanji akan menyertai Yakub. Yang pertama sekali Yakub lakukan adalah dia menyuruh utusannya untuk mengirimkan pesan kepada kakaknya. Dia bilang sama hambanya itu, dia katakan seperti ini, beginilah kau katakan kepada tuanku, dia bilang kayak gitu. Dia selama ini sudah tinggal bersama Laban dan dia sudah punya banyak sekali kambing, lembu, keledai, dan domba, dan juga punya banyak budak laki-laki dan perempuan, dan dia berharap dia mendapat belas kasih daripada Esau. Maksud Yakub menyuruh utusannya mengatakan bahwa dia sudah memiliki kambing, domba, lembu, dan budak yang sangat banyak itu supaya Esau tuh nggak salah paham dengan kepulangannya kali ini gitu loh. Dia sudah punya harta yang sangat banyak sekali, jadi dia pulang kali ini nggak mau merebut apapun dari Esau gitu, karena dia sudah sangat kaya. Itu maksud dia gitu. Tetapi utusannya datang dan mengatakan kepada dia bahwa Esau juga sedang datang menjemput dia, menyusul dia, diiringi dengan 400 orang. Jadi mendengar itu, Yakub sangat ketakutan sekali gitu loh. Dia sangat tertekan dan ketakutan gitu. Membayangkan dendam 20 tahun ini, dan saudaranya itu pasti sudah lebih jago lagi memegang busur panah dan main pedang gitu. Apalagi ditemani 400 orang, dia sangat ketakutan sekali gitu loh. Jadi seperti yang Nabi Hosea katakan, sebab mereka yang menabur angin akan menuai puting beliung. Nah, inilah yang dialami oleh Yakub. Yakub juga sengaja memberikan persembahan-persembahan yang banyak kepada kakaknya dengan maksud untuk menyogok kakaknya itu gitu. Jadi detik-detik pertemuan mereka nih, memang Yakub itu sujud ke tanah sampai 7 kali sampai dia dekat kepada kakaknya itu gitu. Tetapi Esau datang kepada dia, berlari kepada dia datang memeluk dan mendekap adiknya itu dan mencium adiknya itu gitu, dan mereka bertangis-tangisan. Ini memang momen yang sangat mengharukan sekali kalau kita baca di Alkitab gitu ya. Kita juga emosional bacanya gitu. Jadi terharu banget gitu, ikut terbawa suasana gitu. Yakub berpikir kakaknya itu akan membunuh dia, tetapi justru kakaknya itu memaafkan dia. Yakub kan datang dengan 400 orang gitu ya, diiringi 400 orang. Kita pikir kan mungkin dia memang sengaja mempersiapkan hal yang terburuk. Dia kan nggak tahu juga apa yang akan terjadi gitu ya. Mungkin itu persiapan dia untuk yang terburuk gitu. Tetapi siapa yang sangka gitu loh, surprise banget ternyata dia membuka tangannya lebar-lebar dan dia memaafkan adiknya itu. Hal inilah yang sering kita lupakan dari Esau, bahwa Esau itu memaafkan Yakub. Esau itu telah memberikan contoh yang luar biasa sekali tentang pengampunan buat kita, untuk juga kita terapkan dalam kehidupan kita. Esau itu sangat sakit hati sekali, dia juga ingin membunuh Yakub. Dia sangat dendam sekali kepada adiknya itu. Haknya dicuri, berkatnya dirampok gitu. Tetapi dia memilih untuk memaafkan adiknya itu. Dia membuka tangannya lebar-lebar dan mengampuni adiknya itu. Selama ini juga pasti dia sudah sangat merindukan adiknya itu, saudara kembarnya satu-satunya. Ketika Yakub itu menyembah ke tanah sampai 7 kali, itu artinya pola kerendahan hati dan menunjukkan penyesalan gitu. Yakub itu memang menyadari dia telah berdosa dan bersalah terhadap Esau, dan dia juga tahu bahwa Esau itu telah memiliki otoritas atas hidup dia bisa menghancurkan dia saat itu juga gitu. Jadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mengharapkan belas kasih dari Esau. Itu bisa jadi dia benar-benar menyesal dari dalam hati dia, bisa jadi juga, tapi bisa juga merupakan salah satu strategi dari Yakub untuk bertahan hidup gitu. Tetapi kalau dilihat dari sikap Yakub yang sangat licik dan penuh dengan strategi, sepertinya itu adalah strategi dia saja untuk bertahan hidup. Yakub bilang sama kakaknya, sungguh melihat wajahmu seperti melihat wajah Tuhan. Merupakan kata-kata terdalam sekali menurut aku di sepanjang Alkitab gitu.
Tetapi tetap saja Yakub itu sangat licik dan pengecut. Dia tidak percaya sapaan kakaknya. Dia juga menolak ajakan kakaknya untuk pergi bersama-sama. Dia juga bilang sama kakaknya akan menyusul dia ke Seir gitu ya. Tetapi malah dia pergi ke Sukot gitu, ke arah yang berlawanan gitu. Memang Yakub sulit untuk dipercaya. Ketika aku baca kisah mereka gitu ya, aku bertanya dan berpikir gitu, kok bisa orang selicik Yakub itu menjadi pilihan Tuhan, bahkan menjadi Israel gitu. Dan sepertinya juga Tuhan kurang begitu adil terhadap Esau gitu. Jelas-jelas Esau itu dicuri hak kesulungannya, dicuri berkatnya gitu. Jelas-jelas penipuan gitu loh. Tetapi ternyata penipuan itu berjalan dengan sangat mulus sekali gitu loh. Jadi kayak ada perbedaan yang jauh banget gitu. Nah, tapi ternyata kalau Tuhan sudah memilih seseorang, dia nggak peduli orang itu saleh atau sekalipun licik seperti Yakub gitu loh. Ketika Tuhan sudah pilih seseorang dan tetapkan menjadi pilihannya, ya udah itu tidak akan pernah gagal gitu. Tetapi selalu ada konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan. Itu sudah pasti. Seperti yang Yakub alami gitu loh. Dari segala sifat liciknya, kecurangannya gitu, pasti selalu ada konsekuensi yang harus dihadapi selama hidupnya. Akibat dari penipuan yang Yakub lakukan, akhirnya dia menjadi orang asing di negeri orang selama 20 tahun, dan di sana juga dia ditipu oleh pamannya sendiri. Dia juga bekerja selama 14 tahun tanpa upah, dan akibat dari tipuan pamannya ini juga menyebabkan kesedihan di sisa hidupnya gitu, karena terjadi ketegangan di antara kedua istrinya, yaitu Lea dan Rahel. Anak-anaknya juga saling benci. Terus anak-anaknya sendiri juga yang menipu dia gitu loh. Ketika anak-anaknya bawa jubah Yusuf yang berlumuran dengan darah. Akibatnya dia juga berpisah dengan putra kesayangannya Yusuf selama 20 tahun. Kalau orang zaman sekarang bilang karma is real. Jadi memang cukup sangat menyedihkan sekali hidup Yakub ini gitu loh. Sehingga suatu hari ketika dia bertemu dengan Firaun dan Firaun tanya dia berapa usianya, dia bilang few and evil. Artinya sedikit dan kejahatan atau keburukan yang menjadi hari-hari hidup dia gitu. Itulah konsekuensi yang harus diterima oleh Yakub akibat dari perbuatannya. Tuhan memang memilih kita dan Tuhan juga memberikan kita free will. Dan selalu ada konsekuensi dari apa yang kita perbuat itu. Sekarang kita kembali kepada Esau. Ayahnya bilang sama dia bahwa dia akan jauh dari kekayaan bumi, dia akan menjadi hamba Yakub, anak-anaknya akan sujud kepada Yakub gitu. Tetapi kita lihat gitu, Tuhan masih sangat berkuasa sekali dan sangat berdaulat sekali atas kisah hidup mereka gitu. Esau itu sangat kaya sekali, bahkan dia jauh lebih kaya daripada Yakub. Yakub saja memanggil dia tuanku dan menyebut dirinya hamba di hadapan Esau gitu. Walaupun dia selalu memanggil Yakub itu dengan sebutan my brother atau adikku. Yakub sujud 7 kali untuk memohon belas kasihan dari Esau, artinya memang Esau itu sudah dilepaskan daripada kuk perhambaan. Tetapi salah satu cara untuk melihat berkat ini adalah secara historis adalah ketika pada waktu Raja Yoram, Raja Yehuda. Jadi pada waktu itu orang-orang Edom, yaitu keturunan dari Esau ini, memberontak terhadap Raja Yoram. Raja Yoram ini adalah keturunan dari Yakub gitu. Dan orang-orang Edom itu menang gitu. Dan akhirnya mereka berhasil untuk membangun kerajaan mereka sendiri. Esau yang menganggap rendah hak kesulungan, yang menjual hak kesulungannya demi semangkok bubur kacang merah, dan dia juga bukan pilihan Tuhan. Tetapi kita lihat dia membuka tangannya lebar-lebar dan dia memberikan maaf kepada adiknya yang menjadi pilihan Tuhan itu. Esau juga telah menjadi salah satu contoh yang memberikan pengampunan di dalam perjanjian lama. Jadi mulai sekarang ketika kita mengingat Esau, jangan lagi ingat bahwa dia yang menjual hak kesulungannya atau kemerah-merahan atau berbulu, tetapi ingatlah Esau yang penuh maaf. Bencilah sifatnya, jangan orangnya. C.S. Lewis bilang bahwa itu mustahil untuk dipisahkan. Tetapi ternyata kita sudah melakukannya terhadap seseorang selama bertahun-tahun, yaitu diri kita sendiri. Kita membenci kesombongan dalam diri kita membenci keegoisan dalam diri kita, ketamakan dalam diri kita. Tetapi kita masih tetap mengasihi diri kita gitu. Jadi aku pikir memang ini salah satu cara yang paling mujarab sekali untuk kita memberikan maaf terhadap seseorang yang menyakiti kita gitu. Sehingga pada akhirnya kita bisa merealisasikan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi aku berharap teman-teman setelah menonton video ini akhirnya kalian membuka mata hati kalian lebar-lebar, pintu hati kalian lebar-lebar untuk memberikan maaf kepada orang yang telah menyakiti kalian. Dan berdamailah dengan semua orang. Jadi aku berharap video ini menjadi berkat buat kalian semua. God bless you all.